Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati yaitu dosen kita bersama Ustadz Dr. Awaluz Zikri LCMA, dan juga yang saya hormati rekan-rekan pemakalah, dan juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan kita ini. Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul tentang taubat dari harta haram dan kiat pensucian harta dari yang haram, yang mana dalam kelompok makalah ini dengan saya sendiri Said Muhammad Sungkar dan rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Aulia dan juga Mahyunillah, dan juga ada Ahyar Sirajuddin. Dalam makalah ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana rupa pentingnya harta dalam kehidupan manusia dan juga bagaimana mempergunakan hartanya tersebut. Dan pembahasan yang lebih luas lagi akan disambung oleh rekan saya. Kepada rekan saya, persilakan dengan segala hormat. Baiklah, Said Sungkar, saya sambungkan. Saya Mainillah. Lanjutkan dengan harta adalah suatu yang sangat penting bagi manusia. Harta memang mutlak diperlukan manusia karena harta manusia akan dihormati. Dengan harta manusia kita makan dan memberi makan anak dan istri. Dengan harta manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan di dunia. Dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihinakan, bahkan sampai ada orang yang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan harta sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta. Sudah fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini mendorong manusia untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhnya kebutuhan dasar atau basic needs berupa sandang, pangan, dan papan. Tapi manusia tidak berhenti sampai di situ, bahkan cenderung terus berkembang kebutuhan-kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Segala kebutuhan itu seolah-olah bisa diselesaikan dengan dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Harta di dalam Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas dan tiang kehidupan yang dijadikan Allah sebagai sarana untuk membentuk proses tukar menukar atau jual beli, dan juga digunakan sebagai ukuran terhadap nilai Allah SWT memerintahkan untuk digunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Untuk itu dalam makalah ini akan dikupas mengenai masalah ayat dan hadis terkait dengan sumber-sumber harta yang haram. Dalam rumusan masalahnya, yang satu, apa pengertian harta? Dua, apa saja harta yang halal, haram, dan subhat. 3. Apa nampak buruk dan bencana dari harta yang haram yang kehidupan manusia? 4. Bagaimana kiat pensucian harta halal dari yang haram? 5. Bagaimana cara bertaubat dari harta yang haram?
dalam pembahasan ini kedua, pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata malaya yang berarti condong, cenderung dan miring. Dari pengertian semantik ini dipahami sesuatu dinamakan harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik kepentingan individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam sesuatu yang dibutuhkan yang diperoleh manusia baik berupa benda tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Sesuatu yang tidak dikuasai manusia itu tidak bisa dinamakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di dalam laut, pohon di hutan, dan barang ditambang di bumi. Secara terminologis, menurut ulama Hanafiyah, harta ialah sesuatu yang dikaruniai, yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan, atau sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak disebut harta. Menurut Hanafiyah, manfaat tidak termasuk harta tetapi termasuk miliknya. Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan diwajibkan ganti rugi orang yang merusak dan melenyapkannya, atau jumhur ulama selain Hanafiyah. Kata mal berarti sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki, yaitu harta atau kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat. Faruqi mendefinisikan harta sebagai suatu benda atau kekayaan yang memberikan faedah yang dapat memuaskan jasmani dan rohani atau kebutuhan hidup. Kata mal dalam Al-Quran disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 30 surah. Suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi seperti surah-surah Al-Quran. Jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan mal seperti ris, mata, kintar, dan kan, atau pembendaharaan. Harta dalam pandangan para fuqaha bersendi pada dua unsur, yaitu aniyah, yakni harta yang merupakan benda ada wujudnya dalam kenyataan, dan uruf, yakni harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia ataupun oleh sebagian mereka, dapat diberikan atau tidak diberikan. B. Harta yang halal dan haram dan syubhat. Al-Quran menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam diciptakan Allah SWT untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Kendali demikian bukan berarti manusia bebas untuk menikmati. Ada aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam kitabnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan isi alam baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Peraturan itu berguna untuk membatasi manusia yang cenderung memiliki sifat tamak dan rakus, tidak pernah merasa puas terhadap harta yang pada gilirannya dapat mencelakakan dirinya sendiri. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kecenderungan negatif manusia tersebut. Dapatkan dikatakan aturan itu penting agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan makalah tentang dampak buruk dan bencana dari harta haram dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan dan ketenangan hidup sejati hanya Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuknya, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk dalam hal ini menjaga harta haram dan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam.
Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi orang yang berpaling dari petunjuknya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, barang siapa yang menyelisihi perintahku dan ketentuan syariat yang aku turunkan kepada Rasulku dengan berpaling darinya, melupakannya dan mengambil selain petunjuknya, maka baginya penghidupan yang sempit atau sengsara, yaitu di dunia, sehingga dia tidak akan merasakan ketenangan hidup dan tidak ada kelapangan dalam hatinya. Bahkan hatinya sempit dan sesak karena penyimpangannya, meskipun terlihat secara lahir hidupnya senang, berpakaian, makan, dan bertempat tinggal sesukanya, akan tetapi hatinya selalu diliputi kegundahan, keguncangan, dan keraguan. Maka orang yang menimbun harta yang haram tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan sejati dalam hidupnya. Berapapun banyaknya harta dan kemewahan duniawi yang dimilikinya, bahkan ini justru akan membawa penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, secara khusus beberapa ulama ahli tafsir menafsirkan penghidupan yang sempit sengsara dalam ayat ini dengan kasbul haram, penghasilan yang haram, yang menandakan bahwa harta haram merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan manusia selalu ditimpa bencana dan kesulitan dalam hidupnya. Berikut beberapa keburukan dan kerusakan akibat harta yang didapat dengan cara yang haram, sebagaimana dijelaskan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, mengkonsumsi harta yang haram adalah perbuatan maksiat kepada Allah dan mengikuti langkah-langkah setan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 168-169. Mengikuti langkah-langkah setan adalah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Termasuk dalam hal ini memakan harta yang haram.
Kemudian yang kedua, ancaman azab neraka bagi orang yang mengkonsumsi harta haram. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Syekhul Islam mengatakan makanan akan bercampur dengan tubuh dan tumbuh menjadi jaringan dan sel penyusunnya. Jika makanan itu jelek, maka badan akan menjadi jelek sehingga layak untuknya neraka. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan setiap jasad yang tumbuh dari harta haram maka neraka layak untuknya. Sementara surga adalah kebaikan yang tidak akan dimasuki kecuali tubuh yang baik. Yang ketiga, tidak dikabulkan doa. Baik, saya akan menyambungkan apa yang sudah dipresentasikan oleh rekan-rekan yang tadi. Yang E adalah bertaubat dari harta haram. Adapun cara bertaubat dari dosa memiliki atau mendapatkan kedua jenis harta haram tersebut di atas, maka dengan cara satu, menyesal karena telah memakan atau menggunakan barang yang haram untuk dimakan atau digunakan. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah atas dosa memakan atau menggunakan harta yang haram itu. Yang keempat, bila harta haram tersebut diharamkan karena alasan cara mendapatkannya yang terlarang, maka wajib untuk mengembalikan hartanya tersebut kepada pemiliknya atau meminta untuk dimaafkan, baik pemiliknya adalah perorangan atau instansi pemerintahan atau perusahaan lainnya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang tata cara bertaubat dari harta riba yaitu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, yang artinya, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surat Al-Baqarah ayat 279. Rasulullah SAW bersabda, la ya'khuzanna ahdukum mata'a sahibihi la'iban jaddan wa idza akhadha ahadukum asakhihi falyardudha alaihi, yang artinya, janganlah engkau mengambil barang milik temanmu baik hanya sekedar bermain-main atau sungguh-sungguh, dan bila engkau mengambil barang milik saudaramu maka segera kembalikanlah kepadanya. Pada hadis lain Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa pernah melakukan tindak kezaliman kepada seseorang baik dalam urusan harta atau hal lainnya, maka segeralah ia meminta maaf sebelum tiba hari yang tiada lagi dinar atau dirham. Bila hari itu telah tiba, maka akan diambilkan dari pahala amal yang solehnya dan diberikan kepada orang yang ia zalimi sebesar tindak kezalimannya. Dan bila ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan diambilkan dari dosa-dosa yang ia zalimi dan akan dipikulkan kepadanya. Namun bila seseorang tidak dapat mengembalikannya kepada pemiliknya karena suatu alasan yang dibenarkan secara syariat, maka sedekahkanlah harta tersebut atas nama pemiliknya. Dengan cara ini berarti seorang itu menyiapkan diri dengan menabungkan pahala sebesar hartanya yang seorang ambil. Dengan demikian kelak ia menuntut haknya di hari kiamat. Baik, selanjutnya penutup kesimpulan. Harta dalam pandangan para fuqaha bersendi pada dua unsur, yaitu aniyah, yakni harta itu merupakan benda atau wujudnya dalam kenyataan, dan urf, yakni harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia ataupun sebagian mereka, dapat diberi atau tidak dapat diberi. Ditinjau dari kacamata hukum Islam, harta itu ada yang bendanya ain halal, boleh dikumpulkan dan dimanfaatkan, dan ada pula yang haram, dilarang mengumpulkan dan mengkonsumsi serta memproduksinya. Terdapat dua cara pencegahan atau usaha preventif sebagai tindak yang mesti dilakukan untuk memisahkan harta yang mengandung unsur haram itu, yaitu dengan kaidah tafriq al-halal min al-haram, pemisah unsur halal dari yang haram. Dapat dilakukan sepanjang yang diharamkan tidak lebih besar nominan dari yang halal. Dan kaidah ini adalah al-nadhar, telaah ulang, dengan cara
menguji kembali alasan hukum ilah dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah. Telah ulang ini dilakukan karena ilah hukumnya telah berubah atau karena beberapa pendapat para ulama terdahulu dipandang tidak aplikatif dan tidak memadai dengan kondisi kontemporer yang sekarang. Adapun cara bertaubat dari dosa memiliki atau mendapatkan kedua jenis harta haram tersebut di atas, maka dengan cara yang satu menyesal apa yang sudah diperbuatinya karena telah memakan atau menggunakan barang yang haram untuk dimakan dan digunakan. Yang kedua bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang tiga memohon ampun kepada Allah atas dosa memakan atau menggunakan harta yang haram untuk digunakannya. Yang ketiga yang keempat, bila harta haram tersebut diharamkan karena alasan cara mendapatkannya yang terlarang, maka wajib untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau meminta untuk dimaafkan, baik pemiliknya adalah perorangan atau instansi pemerintahan, perusahaan atau lainnya. Baik, cukup sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Demikianlah akhir dari pembahasan makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, boleh dipertanyakan. Dan apabila ada kritikan ataupun saran, boleh untuk diberikan kepada kami. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.